Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Anissa adalah seorang wanita sederhana dengan bakat luar biasa di bidang desain grafis. Meskipun ia berasal dari keluarga sederhana di pinggiran kota, kerja kerasnya telah membawanya menjadi desainer lepas yang cukup dikenal. Namun, kehidupannya yang tenang berubah sejak bertemu Raffi, seorang pria dari keluarga terpandang yang jatuh hati pada kecerdasan dan kesederhanaannya. Raffi adalah seorang manajer muda di perusahaan keluarganya. Ia memiliki segalanya, ketampanan, kekayaan, dan karisma. Tetapi, di balik itu semua, ia adalah pria yang hangat dan rendah hati. Mereka pertama kali bertemu di sebuah pameran seni, di mana salah satu karya desain Anissa dipajang dan menarik perhatian Raffi. Karya ini luar biasa. Apa Anda yang membuatnya? Tanya Raffi, menghampiri Anissa yang sedang berbicara dengan pengunjung lain. Anissa menoleh dan tersenyum. Iya, ini salah satu proyek saya. Percakapan singkat itu menjadi awal hubungan mereka. Dalam waktu singkat, mereka sering bertemu dan berbagi cerita. Raffi terpesona dengan kecerdasan dan keteguhan Anissa, sementara Anissa melihat Raffi sebagai pria yang berbeda dari kebanyakan orang kaya yang ia kenal. Namun, perbedaan latar belakang mereka menjadi hambatan besar. Ketika hubungan mereka mulai serius, Raffi memutuskan untuk mengenalkan Anissa kepada keluarganya. Farida, ibu Raffi, adalah seorang wanita yang dikenal dengan sikap angkuhnya. Sebagai istri dari pengusaha besar, ia selalu memandang orang lain berdasarkan status sosial dan kekayaan. Ketika Raffi membawa Anissa ke rumah mereka untuk makan malam, Nyonya Farida langsung menunjukkan sikap dingin. "Jadi, kamu bekerja sebagai apa, Anissa?" tanya Nyonya Farida dengan nada datar, sambil menyesap teh. "Saya desainer grafis, Tante. Saya bekerja secara independen," jawab Anissa sopan. Farida tersenyum tipis. "Ah, pekerjaan lepas ya? Bagaimana dengan penghasilan? Cukup stabil?" Pertanyaan itu membuat Anissa sedikit gugup, tetapi ia tetap menjawab dengan tenang. "Alhamdulillah, cukup untuk kebutuhan saya sehari-hari." Farida menatap Raffi sekilas, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Malam itu, Anissa pulang dengan perasaan tidak nyaman. Ia merasakan ada ketidaksetujuan yang kuat dari Nyonya Farida. Hari-hari berikutnya semakin sulit. Farida tidak pernah berhenti menyindir Anissa, baik secara langsung maupun lewat Raffi. Ia sering mengatakan bahwa Anissa tidak pantas untuk Raffi. "Raffi, kamu bisa mendapatkan wanita yang jauh lebih baik. Seseorang dari keluarga terpandang, yang bisa membawa kebanggaan bagi keluarga kita," kata Nyonya Farida suatu malam. "Ibu, Anissa adalah wanita yang saya cintai. Dia punya potensi besar, dan saya yakin dia akan sukses," jawab Raffi dengan tegas. Namun, Nyonya Farida tidak menyerah. Ia mulai melibatkan saudara-saudara Raffi untuk memberikan tekanan. Setiap pertemuan keluarga menjadi momen yang sulit bagi Anissa. Ia harus mendengar berbagai sindiran yang meremehkan pekerjaannya dan latar belakang keluarganya. "Anissa, keluarga kamu tinggal di mana? Rumah kontrakannya?" tanya salah satu bibi Raffi dengan nada merendahkan. Anissa hanya tersenyum dan menjawab seadanya. Di dalam hatinya, ia mulai mempertanyakan apakah hubungan ini layak diperjuangkan. Hubungan Anissa dan Raffi semakin hari semakin rumit. Raffi terus meyakinkan Anissa untuk bertahan, tetapi serangan dari keluarganya semakin tidak tertahankan. Pada suatu malam, Raffi mengundang Anissa ke sebuah makan malam keluarga besar. Anissa,
yang ingin menunjukkan keseriusannya, datang dengan gaun sederhana namun elegan yang ia beli dari hasil tabungannya. Namun, sambutan yang ia terima jauh dari harapan. Saat Anissa masuk ke ruang makan, Nyonya Farida memandangnya dari atas ke bawah dengan tatapan yang sulit disembunyikan. Kamu tidak membawa hadiah untuk keluarga, Anissa? Di keluarga ini, tamu biasanya memberikan sesuatu sebagai tanda penghormatan. Anissa tertegun. Ia tidak tahu bahwa tradisi semacam itu ada di keluarga mereka, dan Raffi tidak pernah memberitahunya. Dengan senyum canggung, ia menjawab, "Saya minta maaf, Tante. Saya tidak tahu soal itu." Salah satu saudara perempuan Raffi, Lila, menimpali dengan nada sarkastis. "Ah, mungkin memang tidak mampu, Bu. Kita tidak bisa berharap banyak." Tawa kecil terdengar di sekeliling meja. Anissa merasakan wajahnya memerah, tetapi ia menahan diri untuk tidak menangis. Ia hanya menunduk dan melanjutkan makan malam dengan rasa terhina. Di hari-hari berikutnya, tekanan semakin meningkat. Farida mulai mempengaruhi Raffi secara lebih agresif. "Raffi, kamu tidak melihat? Gadis itu tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Dia hanya akan menjadi beban dalam hidupmu," kata Nyonya Farida. "Ibu, cinta itu bukan tentang materi. Anissa punya masa depan, dan saya ingin mendukungnya," balas Raffi. "Tapi keluarga kita adalah nama besar. Raffi, apa kata orang nanti kalau kamu menikahi wanita seperti dia? Ini bukan hanya soal kamu, tapi nama baik keluarga kita." Percakapan ini selalu berakhir dengan Raffi yang frustrasi, sementara Anissa, meskipun tidak mendengar langsung, merasakan dampaknya. Puncaknya terjadi ketika Raffi dan Anissa menghadiri sebuah pesta ulang tahun keluarga. Anissa mempersiapkan dirinya dengan matang, bahkan meminjam perhiasan sederhana dari sahabatnya agar tampil lebih pantas. Namun, sesampainya di sana, ia kembali menjadi sasaran ejekan. "Lihat itu, cincin yang dipakai Anissa. Apa itu emas asli? Kok terlihat seperti barang murah di pasar?" Celetuk salah satu sepupu Raffi, yang sengaja cukup keras agar Anissa mendengar. Farida tersenyum tipis dan menambahkan, "Mungkin itu hasil desainnya sendiri. Dia kan desainer, jadi bisa buat apa saja, meski sederhana." Raffi yang mendengar itu mencoba membela Anissa, tetapi ia terlalu sibuk berbicara dengan kerabat lain. Anissa, yang tidak ingin memperburuk suasana, memilih diam, tetapi dalam hati ia mulai lelah. Malam itu, Anissa berbicara serius dengan Raffi. Di balkon rumah Raffi yang luas, dengan gemerlap lampu kota di kejauhan, Anissa akhirnya mengungkapkan isi hatinya. "Raffi, aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa terus seperti ini. Setiap hari aku merasa direndahkan, dihina, dan aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan," kata Anissa dengan suara bergetar. Raffi menggenggam tangan Anissa. "Kita bisa melewati ini bersama. Aku akan bicara dengan keluargaku. Aku akan buat mereka mengerti." "Tapi sampai kapan, Raffi? Aku ingin diperjuangkan. Tapi aku juga punya harga diri. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang hinaan mereka selamanya," ujar Anissa sambil menahan air mata. Raffi terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak punya jawaban. Setelah percakapan yang menguras emosi itu, Anissa merasa harus membuat keputusan besar. Hari-harinya penuh kebimbangan, tetapi ia sadar bahwa dirinya tidak lagi bisa bertahan di tengah keluarga yang terus-menerus merendahkannya. Anissa memutuskan untuk bertemu dengan Raffi di sebuah kafe kecil tempat mereka biasa menghabiskan waktu bersama. Suasana yang dulu penuh canda dan tawa kini terasa berat dengan keheningan. "Raffi, aku sudah memikirkan ini dengan matang," kata Anissa, memulai pembicaraan. "Aku tahu kamu mencintaiku, dan aku juga mencintaimu. Tapi cinta saja tidak cukup jika harus terus melukai harga diriku." "Anissa, jangan bicara seperti itu. Kita masih bisa menghadapi ini bersama," jawab Raffi dengan nada memohon. Anissa menggeleng, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tidak ingin hubungan kita menjadi beban untukmu atau keluargamu. Aku ingin pergi sebelum semua ini menghancurkan kita lebih dalam." Raffi terdiam,
mencoba menahan emosinya. Ia tahu Anissa benar, tetapi hatinya tidak siap untuk melepaskannya. "Apa ini keputusan terakhirmu?" tanyanya dengan suara bergetar. "Ya, Raffi. Aku harap kamu mengerti. Aku ingin kita berpisah dengan cara yang baik." Mereka saling menatap untuk terakhir kalinya, sebelum Anissa pergi meninggalkan kafe. Hati mereka sama-sama terluka, tetapi Anissa merasa bahwa ini adalah langkah yang harus diambil demi menjaga harga dirinya. Setelah perpisahan itu, Anissa kembali fokus pada pekerjaannya. Ia menyalurkan semua rasa sakitnya ke dalam desain-desainnya, yang semakin hari semakin diminati oleh banyak klien. Salah satu desainnya bahkan mendapat penghargaan di sebuah kompetisi bergengsi, membuka pintu bagi proyek-proyek yang lebih besar. Namun, kesendirian tidak mudah bagi Anissa. Meski karirnya melonjak, ia sering teringat momen-momen indah bersama Raffi. Kadang, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah keputusan untuk berpisah adalah pilihan yang tepat. Beberapa bulan kemudian, di sebuah seminar bisnis yang dihadiri oleh para pengusaha muda, Anissa bertemu dengan Adrian. Ia adalah pembicara utama seminar tersebut, seorang pengusaha sukses yang dikenal karena visinya yang inovatif di bidang teknologi. Adrian mendekati Anissa setelah presentasinya. "Halo, saya Adrian. Saya sempat melihat hasil desain Anda di kompetisi kemarin. Sangat mengesankan," katanya dengan senyum ramah. Anissa, yang belum terbiasa menerima pujian dari tokoh sebesar Adrian, hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Pertemuan itu menjadi awal dari komunikasi mereka yang lebih intens. Adrian sering mengundang Anissa untuk berdiskusi tentang ide-ide kreatif, dan perlahan hubungan mereka berkembang dari profesional menjadi personal. Di saat Anissa mulai menemukan kebahagiaannya bersama Adrian, takdir kembali mempertemukannya dengan Raffi. Mereka bertemu di sebuah acara pernikahan teman bersama. Raffi terlihat lebih murung dari sebelumnya. "Anissa," panggilnya dengan nada pelan. Anissa menoleh. Meski hatinya berdesir, ia mencoba bersikap biasa. "Raffi, apa kabar?" "Tidak sebaik yang aku harapkan," jawab Raffi jujur. "Aku merindukanmu, Anissa. Aku sadar telah membuat kesalahan besar." Anissa hanya tersenyum tipis. "Aku juga pernah merindukanmu, Raffi. Tapi hidup harus terus berjalan." Di saat itu pula, Nyonya Farida datang menghampiri mereka. Ia terkejut melihat Anissa. "Kamu lagi? Kenapa selalu muncul di mana-mana?" sindir Nyonya Farida dengan nada tajam. Anissa menahan diri untuk tidak terpancing. "Ini adalah acara teman saya juga, Tante. Tidak ada maksud apa-apa." Teman? "Ya, selamat bersenang-senang dengan temanmu," balas Nyonya Farida sambil melengos pergi tanpa menunggu jawaban. Raffi, yang menyaksikan itu, hanya bisa menghela napas berat. "Maafkan ibu," katanya pelan. Anissa hanya tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Raffi. Aku sudah terbiasa." Setelah pertemuan tak terduga dengan Raffi dan Nyonya Farida di acara pernikahan, hati Anissa kembali terusik. Namun, kali ini ia tidak merasa tertekan seperti dulu. Ia tahu dirinya telah melangkah jauh, lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih dihargai. Adrian, yang selama ini mendukung Anissa baik secara profesional maupun personal, mulai menunjukkan keseriusannya. Ia sering mengundang Anissa dalam pertemuan bisnisnya, memperkenalkan Anissa sebagai mitra kerja yang andal. Desain Anissa tidak hanya tentang estetika, tetapi juga tentang nilai, kata Adrian dalam sebuah presentasi besar. "Itu sebabnya saya percaya bahwa ia akan menjadi bagian penting dari banyak proyek besar ke depannya." Kata-kata Adrian tidak hanya membuat Anissa dihargai, tetapi juga semakin dekat di hatinya. Adrian selalu bersikap hangat dan penuh perhatian, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dari keluarga Raffi. Beberapa minggu kemudian, Anissa dan Adrian menghadiri sebuah gala amal. Acara itu dipenuhi oleh tokoh-tokoh penting, termasuk keluarga Raffi yang datang sebagai undangan kehormatan. Saat Adrian memperkenalkan Anissa sebagai pasangan resminya, perhatian banyak orang tertuju pada mereka, termasuk Raffi dan Nyonya Farida. "Anissa,
Raffi terlihat terkejut. Ia tidak menyangka akan bertemu Anissa dalam suasana seperti ini, apalagi berdampingan dengan Adrian, sosok yang dikenal luas sebagai salah satu pria paling berpengaruh di kota itu. Iya. Farida menatap Anissa dengan tatapan yang sama, dingin dan meremehkan. "Jadi, kamu sekarang bersama Adrian," katanya dengan nada sinis. "Apa kamu bekerja dengannya atau hanya sekadar teman spesial?" Anissa tetap tenang meski hatinya tersentil. Sebelum ia sempat menjawab, Adrian angkat bicara. "Anissa adalah mitra kerja sekaligus pasangan saya," ujar Adrian dengan senyum santai, tetapi penuh makna. "Saya sangat menghormati kerja kerasnya. Ia telah membuktikan bahwa dengan bakat dan dedikasi, seseorang bisa mencapai puncak, terlepas dari apapun latar belakangnya." Kata-kata Adrian membuat Nyonya Farida terdiam, tetapi jelas terlihat bahwa ia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Anissa kini berdiri di tempat yang sejajar, atau bahkan lebih tinggi. Sepanjang malam itu, Anissa menyadari satu hal, ia tidak lagi memerlukan validasi dari keluarga seperti Nyonya Farida. Perjalanan hidupnya telah membawa ia ke tempat yang lebih baik, di mana ia dihormati dan dihargai atas usahanya sendiri. Adrian, yang mengerti bahwa malam itu membawa emosi besar bagi Anissa, menggenggam tangannya erat. "Anissa, aku tidak ingin hanya menjadi pendukungmu dari jauh. Aku ingin menjalani hidup ini bersamamu," katanya dengan suara tulus. Anissa menatap Adrian, matanya berkaca-kaca. Ia tahu bahwa pria di depannya ini adalah takdir yang lebih baik daripada yang pernah ia bayangkan. "Adrian, aku bersyukur dipertemukan denganmu. Kamu membuatku percaya lagi bahwa cinta tidak hanya soal perasaan, tapi juga soal saling menghormati dan mendukung," jawabnya. Hari pernikahan Anissa dan Adrian berlangsung megah di sebuah ballroom hotel bintang 5, dihadiri banyak tamu penting dari kalangan bisnis, seni, dan media. Anissa tampil anggun dalam gaun rancangan sendiri, sementara Adrian berdiri di sampingnya dengan senyum penuh kebanggaan. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Nyonya Farida, yang datang sebagai tamu bersama keluarga Raffi, merasa tidak tahan melihat Anissa bersanding dengan pria seperti Adrian. Saat resepsi berlangsung, Nyonya Farida mendekati sekelompok keluarga Adrian, termasuk ibunya, Nyonya Sarah, seorang wanita anggun dan berwibawa. Dengan senyuman pura-pura, Nyonya Farida memulai pembicaraan. "Anda tahu, kan, bahwa Anissa berasal dari keluarga yang sangat sederhana? Bahkan, saya dengar keluarganya nyaris tidak memiliki apa-apa," katanya dengan nada licik. "Saya hanya berharap dia tidak memanfaatkan status Adrian untuk menaikkan dirinya." Iya. Sarah menatap Nyonya Farida dengan senyum tenang, tetapi matanya tajam. Ia tahu bahwa ucapan itu dimaksudkan untuk menjatuhkan Anissa. "Saya sudah lama mengenal Anissa," jawab Nyonya Sarah dengan nada hangat. "Dia adalah wanita yang mandiri, pekerja keras, dan berbakat. Saya justru bangga Adrian memilih pasangan seperti dia. Bukan hanya cantik, tetapi juga cerdas dan memiliki hati yang tulus." Iya. Farida tampak kaget mendengar jawaban itu, tetapi Nyonya Sarah belum selesai. "Dan soal keluarga," lanjutnya, "saya percaya bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh harta atau status. Yang terpenting adalah bagaimana mereka membawa diri dan berkontribusi pada orang-orang di sekitar mereka. Dari apa yang saya lihat, Anissa telah membuktikan dirinya jauh lebih dari cukup." Iya. Farida terdiam, merasa tersindir secara halus. Sementara itu, anggota keluarga Adrian yang lain mengangguk setuju dengan perkataan Nyonya Sarah, membuat Nyonya Farida semakin canggung. Anissa, yang tidak tahu apa yang terjadi di balik layar, tetap sibuk menyapa para tamu dengan senyum ramah. Ketika ia bertemu Nyonya Sarah, wanita itu memeluknya dengan hangat. "Kamu adalah wanita luar biasa, Anissa. Jangan biarkan siapapun meragukan itu," bisik Nyonya Sarah, membuat Anissa merasa lebih dihargai dan diterima. Adrian, yang menyaksikan momen itu, menggenggam tangan Anissa erat. "Kamu adalah takdir terbaikku, Anissa," katanya pelan. Malam itu,
Anissa menyadari bahwa ia telah menemukan keluarga baru yang tidak hanya menerimanya, tetapi juga membelanya dengan penuh kasih sayang. Waktu berlalu, membawa Anissa dan Adrian ke babak baru dalam hidup mereka. Kini, mereka telah dikaruniai seorang putra yang menggemaskan bernama Nathan. Kehidupan keluarga kecil itu penuh cinta dan kebahagiaan. Anissa tidak hanya menjalani perannya sebagai seorang ibu dengan penuh kasih sayang, tetapi juga berhasil mengembangkan bisnis desainnya hingga tingkat internasional. Ia sering mendapat tawaran untuk bekerja sama dengan merek-merek besar, tetapi tetap mengutamakan waktu untuk keluarga. Di sebuah pagi yang cerah, Anissa dan Adrian duduk di teras rumah mereka yang luas, menikmati teh sambil mengawasi Nathan bermain dengan anjing peliharaan mereka. Adrian tersenyum sambil menggenggam tangan Anissa. "Kamu tahu, aku tidak pernah bisa membayangkan hidupku tanpa kamu," kata Adrian. Anissa tersenyum lembut. "Aku juga bersyukur atas semua yang kita miliki sekarang. Hidup ini seperti mimpi yang indah." Sementara itu, kehidupan Raffi jauh berbeda. Setelah perpisahannya dengan Anissa, Raffi menjalani hidup yang stagnan. Ia tetap tinggal bersama ibunya, Nyonya Farida, yang semakin hari semakin keras kepala dalam memilihkan pasangan untuknya. Nyonya Farida, yang masih memiliki sifat angkuh, selalu menolak wanita yang mendekati Raffi dengan berbagai alasan. "Dia terlalu biasa," katanya suatu kali. "Aku ingin menantumu seorang yang berasal dari keluarga terpandang." Akibatnya, Raffi sering merasa frustrasi. Di usia yang sudah mendekati 35 tahun, ia masih lajang dan merasa sulit untuk menemukan kebahagiaan. Teman-temannya satu persatu menikah dan memiliki keluarga, sementara ia terjebak dalam bayang-bayang dominasi ibunya. Suatu hari, ia melihat sebuah artikel di media sosial tentang Anissa yang berhasil memenangkan penghargaan desain internasional. Foto Anissa bersama Adrian dan Nathan terpampang di sana, memperlihatkan keluarga bahagia mereka. Melihat itu, Raffi merasa campuran antara penyesalan dan kesepian. Ia mulai menyadari bahwa sifat ibunya yang terlalu memilih dan sikapnya sendiri yang tidak pernah tegas terhadap ibunya telah mengorbankan kebahagiaannya. Di sebuah acara amal, Raffi bertemu dengan Anissa dan Adrian secara tidak sengaja. Anissa tampak anggun seperti biasa, menggendong Nathan yang kini sudah berusia 3 tahun. Adrian berjalan di samping mereka, memegang tangan Nathan yang lain. Raffi merasa canggung, tetapi Anissa menyapanya dengan ramah. "Raffi, apa kabar?" tanyanya. Raffi memaksakan senyum. "Baik, Anissa, kamu terlihat bahagia." Anissa mengangguk. "Aku memang sangat bahagia. Hidupku kini penuh dengan hal-hal yang kusyukuri." Adrian, yang berdiri di samping Anissa, tersenyum kecil dan mengulurkan tangan. "Senang bertemu lagi, Raffi. Semoga kamu juga menemukan kebahagiaanmu." Raffi hanya mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa kecil di hadapan pasangan itu, yang jelas-jelas telah menemukan cinta sejati mereka. Suatu malam yang sunyi di rumah besar keluarga mereka, Raffi duduk termenung di ruang tamu. Ia baru saja pulang dari sebuah acara sosial di mana ia kembali merasakan perasaan kosong yang tak bisa diabaikan. Usianya sudah mendekati 35 tahun, dan ia masih sendiri. Bukan karena ia tidak mau, tetapi karena setiap hubungan yang ia coba bangun selalu dirusak oleh tuntutan ibunya yang tidak pernah puas. Farida masuk ke ruang tamu, memegang secangkir teh. Melihat anaknya termenung, ia duduk di sofa di seberang Raffi. "Raffi, kamu kenapa? Seharian ini wajahmu murung terus," tanyanya. Meski nada suaranya terdengar lebih seperti teguran daripada perhatian. Raffi menghela napas berat, lalu menatap ibunya dengan tatapan penuh rasa frustrasi. "Kenapa, Bu? Kenapa setiap wanita yang aku pilih selalu ibu tolak? Apa sebenarnya yang ibu cari?" Farida terlihat kaget dengan nada suara Raffi yang lebih tegas dari biasanya. "Aku hanya ingin yang terbaik untukmu, Raffi. Kamu tahu itu. Aku tidak mau kamu menikah dengan perempuan sembarangan yang cuma mau memanfaatkan harta kita." "Tapi apa hasilnya, Bu?" Raffi berdiri, mengangkat suaranya. "Sampai sekarang aku masih sendiri. Teman-temanku sudah punya keluarga.
Anak-anak mereka sudah mulai sekolah. Sedangkan aku bahkan tidak punya hubungan yang bertahan lebih dari beberapa bulan karena ibu selalu punya alasan untuk tidak setuju. Iya. Farida mencoba mempertahankan sikap tenangnya. Kamu harus bersabar, Raffi. Jodoh itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Aku hanya ingin kamu menemukan perempuan yang benar-benar pantas untuk keluarga kita. Raffi tertawa sinis. Perempuan yang pantas? Apa ibu masih belum sadar? Dunia ini bukan soal harta atau status saja. Ibu bahkan menghancurkan hubunganku dengan Anissa dulu. Padahal dia wanita yang baik. Dan sekarang, lihat dia. Dia hidup bahagia, sukses, dengan suami yang mencintainya. Sementara aku tidak punya apa-apa selain kesepian. Mendengar itu, wajah Nyonya Farida mulai memerah. Ia tidak pernah menyangka anaknya akan berbicara seperti itu. Raffi, aku melakukan semua ini untukmu. Kamu tidak tahu betapa sulitnya menjaga reputasi keluarga kita. Reputasi? Reputasi apa, Bu? Raffi balas memotong. Reputasi yang hanya membuat kita sendirian? Ibu terlalu sombong, terlalu angkuh. Sampai lupa bahwa aku ini juga manusia. Aku ingin bahagia, Bu, bukan hanya hidup sesuai dengan ambisi ibu. Iya. Farida tidak bisa menjawab. Ia terdiam, menyadari bahwa untuk pertama kalinya, anaknya melawan kehendaknya. Raffi menggelengkan kepala. Rasa kecewa memenuhi dadanya. Aku lelah, Bu. Aku lelah selalu mengikuti keinginan ibu, tetapi tidak pernah merasa bahagia. Kalau ibu terus seperti ini, aku tidak akan pernah punya kehidupan yang berarti. Ia kemudian berjalan menuju kamarnya, meninggalkan Nyonya Farida yang duduk terpaku di ruang tamu. Kata-kata Raffi terus terngiang di pikirannya, membuatnya bertanya-tanya apakah benar selama ini dirinya yang bersalah. Malam itu menjadi momen yang mengguncang hubungan Raffi dan ibunya. Iya, Farida mulai merasa bahwa ambisinya untuk mempertahankan standar keluarga telah mengorbankan kebahagiaan anaknya. Sementara itu, Anissa dan Adrian memulai babak baru dalam hidup mereka dengan penuh cinta, saling mendukung, dan menghormati satu sama lain. Anissa terus menjalani hidupnya dengan penuh syukur. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari cinta, penghormatan, dan kerja keras, bukan dari status atau harta semata. Bersama Adrian dan Nathan, ia menikmati setiap momen dalam hidupnya, meninggalkan masa lalu yang pernah melukainya. Kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh harta, status, atau penilaian orang lain. Kadang, keberanian untuk melawan ekspektasi yang salah adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih bermakna. Cintai dengan tulus, hargai dengan hati, dan jangan biarkan kesombongan atau ambisi mengaburkan makna sebenarnya dari kebahagiaan. Sebab, di ujung perjalanan, yang benar-benar berarti adalah cinta dan hubungan yang saling mendukung, bukan sekadar pencitraan.